إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ula pada kesempatan pagi hari ini. Atas izin Allah kita bisa kembali meramaikan masjidnya, sebuah nikmat besar yang tidak terkonversi dengan apapun. Karena orang-orang yang meninggal dia ingin minta dikembalikan lagi. Dia ingin dikembalikan lagi ke dunia ini hanya untuk bisa beramal saleh. Kata Allah, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Enggak mungkin itu terjadi. Tapi harapan dia bisa kembali memang ke dunia. Hanya untuk bisa sholat subuh, hanya untuk duduk bersimpu, memberikan giza ruhi, yaitu nutrisi bagi ruhiyah dengan talabul ilm. Enggak bisa. Makanya selagi hayat masih dikandung badan, nikmati kesempatan itu. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah berikan, Allah limpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umat yang istiqamah dalam mengamal sunnahnya. Pagi ini mudah-mudahan Allah berikan kita semua penjagaan, ya. Man shalla subha fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah dia ada dalam lindungan Allah. Diberikan perlindungan kesehatan, diberikan perlindungan iman pastinya, dan diberikan perlindungan finansial dan sebagainya. Untuk saudara kita Pak Teddy, ya, yang kemarin saya dengar beritanya sedang berkendara kalau nggak salah, betul ya? Ada kena serangan, semoga Allah berikan kesembuhan dan pulih seperti sedia kala. Pagi ini kita akan mengangkat sebuah tema, ini menarik. Beliau adalah Henry Tanjung, ini adalah alumni Pakistan, Islamabad, dan sekarang kalau tidak salah menjadi salah satu dari anggota BWI, Badan Wakaf Indonesia, dan banyak menjadi pengawas syariah. Dan beliau juga adalah wakil direktur sekolah pasca sarjana di Universitas Ibn Khaldun. Kita ingin mengambil ilmu dari beliau yang dengan tulisannya adalah Kritik Ekonomi Konvensional dan Solusi Ekonomi Islam. Jadi ini adalah permulaan kita membahas tentang fikih muamalat di sini. Karena pada 2 bulan sebelumnya obrolan kami di sebelah di Fresh Market bahwa kita akan mengganti tema dari Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bulan lalu belum kesampaian, dan bulan ini kita akan membahasnya. Nah, kenapa kita bahas ini? Ini sebagai brainstorming begitu, pijakan awal. Nanti kita bahas tentang istitsmar, investasi, ada murabahah, ada mudharabah, ada musyarakah begitu ya. Ada bai' bisamanil ajil, bai' bisamanil ajil, ada lagi nanti bicara taqsid. Kita bicara tentang al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, ya, dan sebagainya, dari produk-produk muamalah yang sifatnya kontemporer gitu ya. Dan ini merupakan brainstorming, pijakan awal ini. Kita harus sama dulu. Kenapa kita mengkritisi ekonomi konvensional dan apa solusinya, ya? Dan Islam menawarkan solusi ekonomi Islam. Nanti kita tahu apa diferensiasi perbedaan dari kedua konsep ini. Baik. Sebagai pendahuluan bahwa sejarah ekonomi Indonesia dan krisis global, kita tahu bahwa Indonesia, ya, kalau dilihat dari prakolonial, Indonesia pasca kolonial,
sampai krisis global dan 2023 katanya isu resesi yang begitu kencang, betul ya? Ini kan resesi ini isunya kencang sekali. Nah, bagaimana dahulu Indonesia prakolonial datang, sistem yang ada, ya kan, orang-orang ya atau masyarakat di bumi Nusantara ini sebenarnya sudah menerapkan apa itu berbagi, ya, berbagi hasil, kemudian bekerja sama, bergotong royong, itu apa namanya? Karakter yang ada dan budaya yang dibangun saat itu sudah ada. Sehingga kalau kita melihat apa yang menyebabkan mereka itu melaksanakan atau apa yang menyebabkan mereka itu mempraktekkan hal itu, tidak lain dan tidak bukan adalah konsep Islam yang telah dibawa oleh para pedagang dahulu. Ya kan? Para pedagang yang bertugas sebagai dai itu membawa konsep Islam yang benar itu. Dan kita tahu bahwasanya Islam datang ke Indonesia ini abad keberapa? Abad keberapa, Pak? Abad ke-11, 7 atau ke-4? Ya. Katanya sejarah ditulis oleh pemenang, gitu kan? Sejarah ditulis oleh pemenang. Dan apa yang dikatakan bahwa Islam datang dari Gujarat itu tidak tepat. Justru Islam datang di masa kepemimpinan Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu warda ke wilayah Nusantara ini, bumi Nusantara. Ini kita harus dudukkan dulu. Nah, mereka yang membawa akhlak yang mulia itu menerapkan apa yang menjadi nilai-nilai yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita bicara tentang Islamic finance atau konsep ekonomi Islam ini, jangan pernah difikirkan bahwa ini adalah konsep yang baru begitu. Bukan. Justru ya, dia adalah seiring dengan syariat muamalah itu diturunkan Allah Jalla fi'ula. Ya kan? Hanya saja Islam mengalami pukulan berat begitu perang salib, betul ya? Begitu perang salib terjadi, ya dalam tanda kutip lah ya, kemunduran, sampai ditulis oleh salah seorang ulama yang berasal dari India. Madza ya'ni? Ya, apa yang menjadi inkhisarul alam, apa yang menjadi kerugian alam, bin khifadil muslimin, dengan kemunduran kaum muslimin. Jadi sampai ditulis itu oleh Ali An-Nadawi, bagaimana alam semesta ini rugi dengan kemunduran kaum muslimin. Ini dulu yang pertama yang harus kita fahami, brainstorming, ya. Sehingga akhirnya tadi saya katakan lambat laun konsepsi syariah dengan muamalahnya ini itu sedikit demi sedikit diubah, sedikit demi sedikit digantikan. Sampailah kemudian yang marak dan merebak kembali sistem jahiliyah, yaitu sistem renten, ya kan? Di mana riba kembali dipraktekkan lagi. Riba kembali dibumikan lagi. Sampai akhirnya, lihat, para penjajah datang itu bukan cuma sekedar, namanya juga penjajah, beda penjajah dengan pendakwah. Kaum muslimin yang datang kemanapun sebutkan namanya, wilayah yang kemudian dibebaskan oleh kaum muslimin, dan difutuh oleh kaum muslimin, justru diedukasi, ditancapkan pilar-pilar peradaban. Kemudian dikeluarkan orang-orangnya dari belenggu kegelapan menuju cahaya Islam. Sebut aja di mana negaranya atau wilayahnya, kita bahas itu. Nah ternyata berbeda dengan para penjajah datang. Penjajah datang justru apa? Dengan konsep 3G-nya itu, ya kan? Gold, gospel, dan glory. Dia juga menancapkan apa yang menjadi keyakinan-keyakinannya dan sistem yang dia miliki. Sehingga inilah yang kemudian pastinya akan berdampak kepada negeri yang datang dijajahnya. Walaupun sebahagian mengatakan bahwa Islam tidak, kaum muslimin di Indonesia atau di bumi Nusantara ini tidak dijajah, melainkan dia melakukan perlawanan, gitu ya. Kita di bumi Nusantara ini bukan dijajah, tapi melakukan perlawanan dan sengitnya sampai 350 tahun. Ya itu baru Belanda, belum Portugis, belum Jepang, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan para sejarawan bahwa Indonesia atau Nusantara tidak dijajah.
Makanya waktu saya pergi ke wilayah Samosir, ada urusan dakwah kami di Toba sana. Begitu saya masuk ke wilayah pemakaman itu, saya dengerin itu kuncen yang ngomong di sini namanya, karena saya suka sejarah. Ini keyakinannya Parmalim di sini, ya. Kalau ada dari sana koreksi saya kalau saya salah. Di awal-awal saya dengar begini. Rajanya kuat gitu. Sampai ada seorang dai Tengku Muhammad siapa dari Aceh mau dakwah Islam di sini enggak bisa, enggak tembus. Tapi si dai ini enggak pulang. Enggak balik ke Aceh katanya. Melainkan dia tetap di situ. Saya dengerin terus. Nah, satu ketika tatkala Belanda datang ke sana, begitu Belanda datang, nah si raja ini memerintahkan agar Tengku Muhammad menjadi komandan lapangannya, menghalau Belanda. Melihat kekuatan Belanda tidak sama dengan kekuatan ya dari pribumi, akhirnya mau mundur nggak mungkin, maju kelihatan kalah secara hitung-hitungan di atas kertas. Ini sedikit saya cerita waktu saya ke sana. Saya dengerin terus. Nah, apa yang dilakukan oleh Tengku Muhammad? Yaitu memerintahkan kepada semua pasukannya untuk telanjang. Buka baju, buka celana katanya. Di mana Belanda nggak aib baginya katanya kalau kemudian menjadikan itu sebagai sebuah musuh atau melawan orang dalam keadaan telanjang itu nggak pas katanya. Saya dengerin baik-baik gitu. Baru pas begitu dia bilang sampai di seperti itu kami melakukan perlawanan, saya langsung angkat tangan, Pak. Di agama kami nggak pernah diajarin begini. Yang diajarin adalah hidup mulia atau mati secara syahid. Apalagi dia seorang dai, saya bilang. Dai itu nggak pernah ada melecehkan dengan cara begitu. Berani lawan, tempur, saya bilang gitu. Kalau enggak, ya seperti yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya ayat yang ada di dalam Al-Qur'an illa mutaharrifan liqitalin atau mutahayyizan ila fi'ah. Cuma ada dua kondisi di mana seseorang boleh mundur dalam medan perang. Satu, mengatur strategi. Dua, bergabung dengan barisan teman. Enggak ada yang ketiga, saya bilang. Langsung saya tinggalkan itu. Jamaah pada bilang, Ustaz, enggak mau tunggu dulu. Udah saya bilang. Ini pelecehan, saya bilang. Nanti kalau mau penjelasannya di sana di kamar hotel, saya bilang. Saya pulang langsung waktu itu. Ngerti maksud saya? Bahwa Indonesia itu katanya tidak dijajah, Nusantara ini tidak dijajah, tapi perlawanan yang begitu sengit. Sama waktu Granada dikepung, Pak. 250 tahun itu. 250 tahun kerajaan Leon yang ada di wilayah utara dari Andalusia, dia hampir berbatasan dengan Prancis, lebih dekat ke arah Barcelona. Di situ dikepung 250 tahun, Pak. Ada perlawanan sengit. Ada seorang ulama mujahid namanya Musa Abu Ghassan. Itulah yang jadi nama anak saya yang keempat nih ya. Musa Abu Ghassan itu adalah ulama mujahid di sana yang enggak mau bersepakat dengan kufar untuk menyerahkan Andalusia kepada mereka. Tapi ada pemimpin yang berkhianat namanya Abu Muhammad yang kemudian menyerahkan itu. Dia boleh lenggang lolos dengan para menteri kabinetnya, meninggalkan wilayah Andalusia menyeberang ke Maroko, ke Fez, dan sampai di Fez, ya Allah hinakan mereka dengan dijadikan gembel di sana, gelandangan. Coba, nah itu kita tahu ya, akhirnya penyiksaan kepada kaum muslimin di Andalusia begitu menyedihkan. Mereka membuat dewan inkuisi, ya untuk kerjaannya nyiksa aja. Kalau di tengah jalan ada kaum muslimin ini dilihat, maaf banget kalimat ini kalau tidak sopan, didodorin celananya, dilihat dikhitan atau enggak. Kalau dikhitan disiksa. Sampai segitunya dulu, ya. Tapi saya katakan sekali lagi, bukan dijajah tapi melakukan perlawanan. Ya, seperti itu. Baik. Nah, kapan berubah tradisi muamalah di tanah air atau di Nusantara ini? Begitu orang-orang ini datang menjajah. Begitu orang-orang ini datang mau menguasai wilayah ini. Berubahlah cara-cara mereka dalam bermuamalah, cara-cara mereka dalam berdagang. Itu yang membuat peta perubahan. Ya kan? Nah, sampai akhirnya kalau kita bicara tentang krisis global yang terjadi 1929, sampai yang terakhir itu yang membuat Amerika cukup goyang juga di 2008, ya kan? Amerika sempat goyang, Pak. Tahun 2008. Nah, katanya ini yang sekarang lagi dikhawatirkan resesi di 2023.
Oke lah, kita bahas nanti bagaimana solusinya. Saya membaca di banyak tulisan, orang bilang gini, investasi jangan lupa. Kemudian dibuat lagi apa yang menjadi investasi kita itu tidak dalam satu keranjang. Maka ada ungkapan, jangan kau letakkan telurmu dalam satu keranjang. Ngerti? Kalau pecah semua, rusak semua. Tapi ada yang taruh di kulkas, ada yang taruh di mana gitu katanya. Kemudian menghemat anggaran dengan cara tidak melakukan pembelian yang jor-joran. Kalau tidak perlu ya saving. Kemudian hindari berobat katanya. Artinya kalau bisa jangan sakit. Tapi dari tulisan-tulisan yang saya baca nggak ada Islamic approach. Pendekatannya secara Islam nggak ada. Pendekatannya secara syar'i nggak ada. Sama sekali kalau dilihat tadi kan nggak ada, ya kan? Ada yang nulis 7 jurus jitu hadapi resesi apa. Saya lihat nggak ada itu. Gitu ya. Nah, maka kita coba lihat ini pembahasan kritik terhadap ekonomi konvensional. Baik. Kita lihat secara aspek moral. Konvensional ini secara aspek moral disebutkan oleh Creighton Berkue ya. 1993 dia mengatakan dalam bukunya The End of Economics disebutkan bahwa beliau menyoroti perihal etika dalam ekonomi dengan mengatakan ekonomi telah berakhir. Kenapa ekonomi telah berakhir? Karena sistem yang dibangun oleh konvensional ini benar-benar layaknya Dracula. Yang menyedot, bedanya Dracula menyedot apa? Darah yang membuat orang itu mati perlahan karena kehilangan atau lemas kehilangan darah, kekurangan darah. Bedanya dengan konsep konvensional itu, dia membuat lumpuh perekonomian. Karena apa? Sistem ribawi yang mereka lakukan. Itu Pak. Dan ini sebenarnya ya, kalau nanti ada linknya, saya lupa bahwa wakil direktur IMF mengatakan bahwa konsep ekonomi Islam ini solusi. Ada itu ya, itu solusi. Cuma kadang kita sendiri nggak pede. Kenapa demikian? Maaf, 1000 maaf. Kalau seandainya, mudah-mudahan nggak ada. Kalau seandainya ini terjadi, miris kita dengarnya. Kita ingin datang ke kajian, ya kan? Tadi mematahkan konsep ekonomi konvensional dan solusi ekonomi Islam. Tapi kita datang dengan kendaraan, motor atau mobil dengan sistem ribawi yang kita pakai. Miris nggak? Kita munajat kepada Allah, ya Allah, jadikan anak kami salihin salihat. Dalam sepertiga malam terakhir. Tapi kita berdoa begitu bersimpu di atas lantai di sebuah rumah yang kita cicil dengan sistem ribawi. Gimana? Betul ya Pak? Nggak apa-apa ini kalau ada yang kena tampar sedikit ya. Nggak apa-apa. Pagi ini emang saatnya kita harus bangga dengan konsep ini. Karena apa? Ekonomi syariah ini kalau ibarat rumah dari tahun 80-an mungkin kita berdoa, ya Allah kami ingin punya rumah. Maksudnya rumah itu adalah wadah buat kita bertransaksi. Itu maksud saya. Wadah untuk kita bernaung di situ. Lama kita minta doa itu karena capek kita jadi kontraktor. Kontraktor tuh ngontrak sana, ngontrak sini gitu maksud saya. Kita ke sistem ribawi, pindah ke ribawi lagi, pindah ke ribawi lagi, pindah ke ribawi lagi. Capek kita. Kita bilang ya Allah, ya Allah. Giliran Allah kasih rumah, ada wadahnya, tempat kita ayo bernaung di sana, kita nggak mau gedein tuh rumah. Kita nggak mau gedein tuh wadah. Padahal dulu kita yang minta, ya Allah capek saya jadi orang yang ngontrak terus. Sekarang ada wadahnya. Lembaga Keuangan Syariah namanya, LKS. Apapun namanya. Gitu ya. Nah, maka saya katakan ayo secara aspek moral ada dalam buku yang berjudul Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil Islami, yaitu etika dan norma dalam ekonomi Islam, disebutkan di situ bahwa tidak ada yang tidak dibahas dari mulai produksi, distribusi, supply chain gitu ya, sampai bagaimana bab konsumsi juga dibahas. Nanti kita bahas insyaallah di pertemuan-pertemuan mendatang. Jadi di produksi aja ada adabnya. Di distribusi ada adabnya. Sampai kita konsumsi ada adabnya. Jangan mentang-mentang saya punya uang, terserah aja saya mau ngapain. Moral yang terkandung dalam ekonomi konvensional itu kan bahwa keinginan manusia tanpa batas, betul kan? Sementara yang terbatas adalah sumber daya alam katanya.
Bagaimana menyelaraskan antara keinginan manusia yang tanpa batas dengan sumber daya alam yang terbatas. Nah, inilah nanti yang kita katakan dari sini nanti pecahnya Perang Dunia I, terjadinya Perang Dunia Kedua. Karena apa? Mereka memandang bahwa keinginan kita yang tanpa batas, sementara orang makin banyak, sumber daya alam yang terbatas. Betul kan, Pak? Sehingga Cina mau invasi ke Taiwan katanya kalau jadi 2023. Betul kan? Amerika kemudian kemana-mana ya, menancapkan kaki dan kukunya. Untuk apa? Tadi memuluskan apa yang menjadi mindset mereka, bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa batas, mensiasati bahwa sumber daya alam terbatas ini harus dikuasai. Ngerti, Pak? Sehingga makanya mungkin ada yang berspekulasi, ini pandemi atau plandemi sih gitu ya. Itu obrolan bukan di meja kajian kita kali ini. Gitu ya. Karena katanya untuk mengurangi populasi manusia yang banyak, sekarang sampai berapa, Pak? 7 ya. Mau ke arah 8 miliar ini. Ini ledakan manusia yang begitu banyak harus ditangani. Salah satunya gimana katanya? Ya udah, genocide katanya. Pembunuhan secara besar-besaran gitu ya. Entah itu dengan apakah nuklir atau apa, bahan kimia lainnya. Baik. Jadi telah berakhir ekonomi konvensional itu. Terus Amitai Etzioni mengatakan bahwa kritiknya terhadap ekonomi konvensional khususnya terkait dengan moralitas. Di sini moral dalam ekonomi menempati posisi paling penting. Makanya tadi dalam buku Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil Islami, dalam memproduksi, Pak, nggak bisa bilang gini, terserah saya, duit saya mau bikin apa kek, nggak bisa. Makanya dalam bab investasi nanti ada rambunya, Pak. Dalam bab investasi itu ada rambu-rambunya. Contohnya, kalau di lembaga keuangan syariah, kenapa ada Dewan Pengawas Syariah? Untuk memastikan nggak boleh investasi di rokok misalkan, nggak boleh investasi di mana, khamr, nggak boleh investasi di mana, itu klub apa, nggak boleh investasi di situ. Karena ini uang harus ditaruh, dititip kepada sebuah kegiatan usaha yang halal. Nggak boleh sembarangan. Makanya kalau kemudian Bapak langsung bilang begini, sama aja bank syariah juga sama dengan bank konvensional, itu sebenarnya Bapak sedang menabok muka sendiri. Apa yang saya katakan menabok muka sendiri, memukul muka sendiri? Karena Bapak nggak tahu ilmunya, asal bicara. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Janganlah engkau ya mengucapkan sesuatu yang engkau tidak ada ilmu di dalamnya. Sungguhnya sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, dan hati kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah. Coba ya. Baik. Jadi moral mereka rusak. Mereka mau produksi entah maaf sebanyak mungkin film porno, ya kan? Terserah aja, ada dananya. Capitalnya mereka punya, ngerti kan? Mereka mau bikin pabrik khamr sebesar-besarnya, mereka mau melakukan lokalisasi pelacuran, mereka melakukan lokalisasi untuk perjudian, silakan aja kan? Ya kan? Ini moral mereka rusak. Nggak sama makanya. Kita itu kan makanya ditanya harta 2 kali. Ustaz Agus hafal banget dalil ini. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana nih harta didapat? Kemudian kemana kau belanjakan? Dari mana kau dapatkan? Kemana kau investasikan? Dari mana kau dapatkan? Kemana kau habiskan? Itu pertanyaannya 2 loh, Pak. Ilmu aja ditanya 1. Umur ditanya 1. Masa muda ditanya 1. Tapi harta tanyanya 2. Min aina iktasabahu. Dari mana kau dapat? Dapat dari korupsi. Wa fima anfaqahu. Saya mau nyumbang ini ke Asof. Korupsi. Ini orang kalah sama orang jahiliyah, Pak. Orang kayak gini, dia hasil korupsi. Ini namanya tindak pidana pencucian uang. Betul ya, Pak? Ini kalau dalam regulasi kita ini pencucian uang, nih, money laundry namanya. Betul ya? Jadi mereka ambil itu uang secara korupsi, buang kemana, ya salah satunya wakaf, hibah, apa, nggak boleh. Dulu aja, Pak, saya pernah cerita kalau nggak salah di sini. Itu Ka'bah pernah hancur, Pak. Ka'bah hancur, jadi ceritanya penduduk Makkah ingin merenovasi.
Saat ingin merenovasi mereka memberi syarat. Oke, boleh kita urunan dengan catatan tidak hasil mencuri. Dana yang dimasukkan ke sini tidak hasil mencuri. 2, tidak dana dari perzinahan. 3, tidak hasil jual khamr. 4, bukan dana yang didapat karena perdukunan. 5, bukan dari transaksi riba. Jadi sampai kayak gitu, Pak. Dia tahu itu masjid rumah Allah. Ada rasa takutnya juga tuh orang jahiliyah. Nah sekarang kalau ada mengaku muslim, dia hasil korupsi, berangkatin karyawannya haji, berangkatin anak buahnya umroh, lebih jahil nggak? Lebih jahil daripada orang jahiliyah, betul kan? Orang jahiliyah aja nggak mau itu. Dia masukkan uang tadi untuk renovasi Ka'bah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik, nggak mau menerima kecuali yang baik. Kayak gini ya. Kita lanjut, Pak. Nah, aspek sistem, Mahbubul Haq mengatakan bahwa pendirian foundation dan mengkritisi ekonomi konvensional khususnya tentang kemiskinan itu menjadi keniscayaan. Kenapa? Teori harus dilawan dengan teori. Betul kan? Kemudian sistem harus dihadap-hadapkan dengan sistem. Kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau mereka memerangi kita dengan pedang, lawan dengan pedang. Kalau mereka memerangi kita dengan lisan, balas dengan lisan. Kalau mereka memerangi kita dengan tulisan, balas dengan tulisan. Jadi kalau mereka menjajah kita lewat sistem, ya, yang dimaksud adalah mereka mencengkram umat Islam dengan teori ekonomi dan sistemnya, ya umat Islam harus bangkit dengan membuat sistem yang telah teruji secara zaman dengan konsep berkeadilannya. Bapak, kalau lihat sekarang bagaimana, sekarang kalau di sini ada yang jadi HRD dan behavior dan sebagainya itu, yang ada di dalam Al-Quran itu udah sangat sempurna. Sekarang ada Stephen Covey nulis 7 Habits atau 8 sekarang, sudah 8 ya. Dia tulis misalkan di Islam sudah ada semua, Pak. Bahkan ada buku yang berjudul Kaifa Amalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi bermuamalah dengan mereka, disebutkan dengan istri, dengan keluarga, dengan anak, dengan teman, dengan sahabat, bahkan terhadap musuhnya ada di buku itu. Dalam kitab Adabul Mufrad yang saya kaji di sini setiap Senin keempat kalau tidak salah, itu ada 3 jilid. Disyarah oleh Syekh Fadlullah Samad fi Tawdihil Adabil Mufrad, itu karya Imam Al-Bukhari radhiyallahu rahimahullah. Itu tentang behavior juga. Capek-capek, sibuk-sibuk kita cari buku ini, buku itu. Ada di agama kita. Ada. Gitu ya. Belum lagi yang ditulis sebagai karya oleh Imam Ibnu Muflih, Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Besar itu, berapa jilid itu. Gitu ya. Nah maksud saya, ayo. Kalau mereka dengan sistem tadi, ayo kita buat sistem ekonomi yang berkeadilan. Baik, kemudian dalam bukunya The Death of Economics, ya, Paul Ormerod mengatakan bahwa ekonomi konvensional telah mati sama seperti pendahulunya, ya. Dalam bukunya Globalization and its Contents memaparkan, Joseph ya mengatakan fakta kehancuran ekonomi lewat konsep globalisasi. Ya. Bahkan bank itu, perbankan itu kan katanya bukan konsep Islam, katanya gitu ya. Oke lah. Karena itu temuan kontemporer dan itu masalahnya masalah muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalah boleh kecuali ada dalil, illa ma dalla dalilun ala tahrimi, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Oke kita tampung dulu. Tapi maksud saya dulu para sahabat adalah bankers without banking. Bankers without banking. Kenapa? Karena orang sekarang investasi bukan di sektor real, itu yang menyebabkan kenapa ada resesi, ya kan? Karena dulu sahabat itu jelas investasinya apa? Oh ini muzaroah namanya, oke investasi sana. Oh apa ini? Ini musaqah namanya, oke investasi sana. Barangnya jelas, nyata, terlihat ada, betul kan? Apa investasi ini? Itu dulu ada, makanya sahabat disebut bankers without banking. Itu dulu, gitu kan? Nah kemudian beralih cara orang bertransaksi, sekarang uang diputer-puter aja. Gitu kan? Sehingga kalau ditanya sekarang mana barangnya? Contohnya gitu.
Itulah yang kemudian akhirnya tidak ditemukan. Kalau misalkan dulu investnya, mana barangnya, mana lahannya, mana kebunnya, jelas. Contohnya begitu maksud saya. Sehingga akhirnya kalau terjadi apa-apa, misalkan resesi gitu, ya kita punya aset. Asetnya ada. Itu kan yang dikatakan oleh para ulama. Nah, disebutkan oleh Naomi Klein ini mengatakan apa yang ia sebut sebagai bencana kapitalisme, di mana doktrin ekonomi kapitalis khususnya pasar bebas digunakan untuk menghancurkan ekonomi suatu bangsa. Ekonomi yang telah terbangun waktu di zaman Nusantara dulu, kan ini ekonomi yang tadi bebas riba, gitu kan? Dan sama semangatnya bergotong royong. Bergotong royong itu kan dalam konsepsi Islam namanya musyarakah kan? Bapak punya modal apa, si Fulan punya modal apa, saya punya modal apa, Kang Asep Sabarna punya modal apa, ayo gotong royong kan. Makanya Pak Hatta itu mengatakan bahwa sistem ekonomi kita itu harusnya modelnya koperasi itu, ya kan. Makanya beliau didapuk sebagai Bapak Koperasi Indonesia kan, Pak Hatta itu. Walaupun nanti apa yang terjadi di dalamnya perlu dikritisi, misalkan koperasi simpan pinjam itu kan, itu ada transaksi ribawi nggak di dalamnya kan gitu ya. Tapi maksud saya konsep kita menurut Pak Hatta adalah koperasi, yaitu semua anggotanya oleh anggotanya gitu ya, dari anggotanya oleh anggotanya untuk kemaslahatan anggota. Kan begitu ya konsep koperasi katanya. Baik, alhamdulillah di Assof sudah ada koperasinya. Ini kan Assofmart kan, ini juga sudah nggak tahu Assofmart sudah ada tapi belinya masih ke sono. Ini kritik juga buat kita Pak, kecuali yang dari Cijantung. Kalau saya kan rumahnya di Cijantung kan, ya kalau mau berarti kita buat Assofmart di Cijantung gitu ya. Ini PR dan apa namanya ya renungan kita. Aspek budaya disebutkan oleh Fritjof Capra bahwa ekonomi konvensional dalam kaitannya dengan budaya masyarakat artinya mempelajari ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan budaya. Lihat di Indonesia budayanya gimana, lihat di Nusantara ini gimana. Karena yang disebut urf wa ashiruhunna bil ma'ruf, tentang bagaimana kita mempergauli istri dengan ma'ruf, itu disebutkan ma yata'araf alaihin nas. Yang disebut dengan urf, kalau dia tidak bertabrakan dengan konsepsi syariat kita, kalau selagi itu baik, boleh dikembangkan. Boleh Pak dikembangkan. Saya ini ya melihatnya mungkin sedih juga Pak. Coba, Bapak pernah masuk ke sebuah tempat perbelanjaan, di mana sekarang Bapak nggak dikasih lagi plastik atas nama Go Green. Saya nggak sebutin namanya apa, Bapak sudah tahu itu. Tapi nanti di ujung Bapak ditagih begini, 100 rupiahnya boleh Pak untuk didonasikan. Ngerti kan? Kalau kita belanja ke tetangga kita, cuma Bapak beli kerupuk satu aja, dikasih plastik nggak? Kasih plastik loh. Artinya orang kecil jauh lebih berani. Ini kan tentang apa? Budaya. Ini tentang behavior. Bagaimana seorang yang memang aslinya dulu itu dibentuk dengan budaya. Ya Allah, kasihan dia kalau anak kecil bawa telur satu gini, kalau jatuh nanti balik lagi nggak bisa beli. Karena saya tahu banget, ini ada 2 adik saya sini. Mak saya dulu kalau nyuruh, kita masih 6 tahun nih, pergi ke pasar, belum bisa baca tulis, cuma udah bawa surat pusaka dari mak, memo. Datang ke babe, karena babe jualan di pasar tukang ikan, bilang, nih isinya minta duit, ya kan, buat belanja, terus apa? Bawa ikan, gitu, karena babe tukang ikan. Sudah. Yang penting catatan itu sesuai nih. Belanjanya juga kencing sendiri. Encing tukang sayur, babe tukang ikan gitu. Kata encing, oh iya, cabai bawang tomat gitu kan, apa? Kasih. Nah, yang ingin saya katakan adalah orang kecil jauh lebih berani dalam budaya mereka untuk memberikan apa? Pelayanan yang terbaik. Pernah beli nggak cabai? Bapak pernah beli nggak? Udah timbangannya udah anget nih. Istilah tukang dagang tuh anget tuh udah mantep gitu, pas. Terus dia raukin lagi, dimasukin ke kita. Pernah nggak begitu? Luar biasa. Orang kecil jauh lebih berani. Budaya mereka itu lebih tinggi.
kadang-kadang daripada apa? Orang-orang dengan capital yang banyak. Coba aja. Saya semalam baru lihat, malah pusing banget. Saya lihat di Instagram, ada seorang nenek jualan sudah hampir udah siang lah, jualan nasi uduk kayaknya. Belum melakukan penjualan. Terus begitu dibeli senang banget sampai lauknya ditambah-tambahin itu. Ya Allah. Ini budaya kita, Pak. Iya kan? Budaya kita ini, beneran. Bahkan di beberapa tempat dulu kan. Ya, ini saya nggak tahu, kayaknya masih ada. Warung Sunda lah. Warung Sunda itu nasi itu sebebas-bebasnya. Yang dihitung apanya? Lauknya aja. Nasi makan di warung Sunda dihitung nggak? Kalau kita makan di warung Sunda, rumah makan Sunda, nasi dihitung nggak? Ya Pak, ini tauriyah ya, maknanya bisa ambigu. Dihitung maksudnya dihitung satu-satu, kalau itu capek, nggak mungkin ya. Tapi maksud saya adalah makan sepuasnya itu sendok aja nasi, karena yang dijual cuma lauk katanya. Itu ya. Baik, ini budaya kita loh. Ternyata jual beli itu bukan cuma sekedar jual beli, enggak. Tapi ada unsur menolongnya, ada unsur berbaginya. Nah, dalam aspek teori disebutkan oleh beliau dalam tulisannya di Jakarta Post, beliau mengatakan kesalahan mendasar dari teori ekonomi kapitalis pada saat yang sama memberi solusi pada aksiologi ekonomi Islam. Ini kesalahannya. Ya, kesalahannya ini. Baik, pembahasan kedua sekarang tentang teori ekonomi Islam. Ini kita tinggal sekitar 3 slide lagi, Pak. Ya. Ada 5 instrumental ekonomi Islam yang dapat menjadi solusi. Yang pertama zakat. Makanya waktu saya kemarin bahas di Pertamina Retail, bagaimana menghadapi resesi. Resesi ini kan sebenarnya bukan baru buat kita ya. Di Indonesia itu 98 sudah sempat apa dulu? Ya, terdampak. $1 berapa rupiah? 15 sampai 16 ribu waktu itu kan. Kemudian ekonomi global yang merusak Amerika sampai sempat ya agak goyang juga di 2008. Kemudian kemarin COVID-19, betul kan? Tapi Indonesia salah satu negara yang dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kepedulian tinggi. Benar loh, Pak. Saya COVID kemarin tuh kena. Ini dari Asof, itu obat herbal apa ada aja tiap. Saya bilang kalau saya mau jualan tinggal modal etalase. Saking banyaknya Pak yang datang itu. Itu dari Asof, dari MRKR, dari belum lagi Ustadz, udah ya sudah saya pesan itu catering untuk sekian hari ke depan. Artinya di tengah kondisi yang sedang sebenarnya kan kita goyang. Hampir bisa dikatakan ekonomi kemarin itu mengalami kena dampak yang sangat serius. Apapun sektornya, betul kan? Bukan cuma sektor pariwisata, bukan. Semua sektor kena dampaknya. Tapi the power of giving, kekuatan berbagi kita masih tinggi. Betul kan? Kekuatan memberi kita tinggi. Loh, siapa Ahmad Ridwan? Secara garis nasab bukan, secara tali nikah bukan suaminya, ya kan? Tapi ada aja, Ustadz, itu Gojek sudah di depan ini ya, di depan pendopo. Bawa bukan cuma 1 kotak buat saya juga, 6 gitu ya. Tahu waktu itu anak saya masih 5 kayaknya kan gitu ya. Makan deh tuh gitu kan. Apa? Itu bukan cuma saya. Ternyata hampir bisa dikatakan kemarin itu kita bergotong royong dengan berbagi. Terlepas Bapak suka atau tidak suka, dan kita harus menceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal. Stephen Indra Wibowo sampai jual rumahnya. Ya kan? Untuk beli baju apa? Baju apa yang dipakai oleh dokter paramedis? APD. Coba lihat. Kan harusnya dalam keadaan kayak gitu, enggak. Gua harus saving nih. Betul kan? Kalau dalam teori yang tadi saya baca, jurus jitu, 5 jurus jitu, 7 jurus jitu, menghadapi resesi. Saving apa? Justru malah dia jual rumah gitu loh. Justru dia malah apa? Berbagi. Ya kan? Ini konsep yang pertama nih. Instrumen pertama dalam ekonomi Islam yang dapat menjadi solusi dalam masalah ini, zakat. Jangan main-main dengan zakat. Anda tidak berzakat, Allah bilang dalam Al-Quran di surat 9, 34, 35, ya, ini ngeri banget ayatnya.
Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari di mana harta Anda itu nanti dibakar di neraka Jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian dia menjadi setrika yang akan menyetrika bagian depan Anda, kiri kanan, samping dan belakang Anda. Dan Allah berkata, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang dulu kalian timbun dan tidak keluarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka sekarang rasakan apa yang kalian timbun itu. Makanya dalam instrumen ini telah berhasil dalam peradaban Islam zakat itu sebagai penyeimbang sehingga tidak terjadi kemiskinan yang benar-benar sampai membuat orang terpuruk. Dan puncak keberhasilannya ada pada era Umar bin Abdul Aziz, di mana tidak ditemukan orang berhak menerima zakat. Allahu Akbar. Susah gitu Pak, nyari orang mau berhak menerima, nggak ada yang fakir, mau ngasih nggak ada yang miskin. Saya punya bukunya segini, judulnya tentang Umar bin Abdul Aziz, dalam konsep teori ekonomi yang dibuat di kekhilafahan dia, di antaranya dia menggenjot sektor ziswaf. Sektor apa? Ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, bukan melulu tentang oh ini polisinya adalah tax policy. Apa namanya kebijakan? Pajak. Bahkan Ibnu Khaldun dalam bukunya, Ibnu Khaldun ini bapak ekonomi dunia. Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah itu mengatakan bahwa kalau tidak salah begini bunyinya. Jika sebuah negara makin tinggi mengambil pajak dari warganya, di situ pertanda kehancuran negara itu sudah dekat. Itu Ibnu Khaldun mengatakan, ya. Dan Ibnu Khaldun ini jauh sebelum siapa itu? Adam Smith, Keynes itu jauh sebelum orang-orang ini namanya, ya. Ibnu Khaldun sampai di Tunisia itu, Pak. Dia kan orang Tunis. Mata uangnya itu ada gambar Ibnu Khaldunnya sebagai apresiasi terhadap beliau. Dan 2006 lalu, nggak banyak yang tahu, 2006 lalu kalau nggak salah dibuat perayaan secara nasional di Spanyol tentang apa? Peran dan kiprah Ibnu Khaldun. Karena beliau sempat pernah ke Andalusia Spanyol. Gitu. Dan Ibnu Khaldun ini orang cerdas, Pak. Benar-benar cerdas. Bahkan di London bukunya yang berjudul Muqaddimah itu diterjemah dan menjadi bahan pelajaran di tingkat S2 maupun S3. Kita nggak pernah lihat bukunya. Kenapa? Karena ternyata dalam konsep itu disebutkan, kalau ternyata pajak itu sudah makin menggila, ya, maka kehancuran akan semakin dekat. Justru kalau dalam teori ekonomi Islam, zakat ini, Pak. Ayo. Makanya saya ingatkan dengan ayat tadi itu, hati-hati. Kalau sudah tiba waktunya berzakat, jangan ditunda. Jangan. Apalagi sampai lari dari kewajiban zakat. Dulu Abu Bakar sampai mengatakan gini, saat Umar tanya, ya Abu Bakr, atuqatilun nasa asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Wahai Abu Bakar, apakah engkau ingin memerangi orang yang dalam hidupnya bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya? Jawab Abu Bakar, nah, iya. Saya akan perangi mereka yang membedakan wajibnya salat dengan wajibnya zakat. Demi Allah saya akan perangi mereka. Wallahi law mana'uni qala ba'irin kana ya'tunahu ila an-nabi laqataltuhum. Kalau dulu mereka pernah bayar unta berikut tali kekangnya di zaman Rasulullah, sekarang mereka membayar unta tanpa tali kekangnya, aku pun perangi, kata Abu Bakar. Bapak tahu berapa usia Abu Bakar saat mendeklar itu? 61 tahun, Pak. Yang ibarat pemain tinju sudah gantung sarung tinju, ibarat pemain tenis dia sudah gantung raket. Ya, ibarat seorang prajurit 61 kan sudah pensiun kan gitu. Tapi Abu Bakar dengan sangat gagahnya mengatakan laqataltuhum, aku perangi mereka. Jadi nggak bisa zakat ini kita lari dari itu, nggak bisa, nggak boleh, ya. Nih hati-hati, saya ingatkan tentang zakat. Yang kedua wakaf.
Wakaf, Pak Sidik saya tantang. Ayo kapan kita bahas tentang wakaf secara serius? Kalau tadi konsep zakat menstabilkan saja, nah konsep mensejahterakan itu wakaf. Saya ulangi lagi, ya kayak dana dana, kalau di negara kita ada istilah dana apa ya, saya lupa, astagfirullah. Jadi kalau untuk dana yang sifatnya dana untuk kalau ada bencana, ada apa gitu ya, itu zakat babnya. Tapi mensejahterakannya bukan zakat, wakaf namanya. Karena mauquf alaihi, ya, mauquf fihi gitu ya, itu kalau wakaf Pak, nggak mesti kaya dan nggak ada nisab. Saya ulangi lagi, siapapun orang bisa berwakaf, dia nggak perlu ada nisab dan nggak perlu jadi orang kaya. Orang asumsinya wakaf itu masih 3M sih. 1M pertama masjid musholla, 2M kedua madrasah, 3M ketiga makam. Nggak salah, tapi kalau sebatas itu dia berwakaf keliru. Jangan-jangan Utsman bin Affan kalau hari ini masih hidup, dia wakaf perusahaan. Pak. Iya. Jangan-jangan Utsman kalau masih hidup hari ini, dia wakaf perusahaan. Betul kan? Kenapa? Karena wakaf ini yang membuat umat sejahtera. Betulan, Pak. Wakaf yang dikelola dengan baik oleh nazir yang handal, amanah, terpercaya, hasilnya nanti, revenue-nya ini bisa dibagikan ke umat, sebahagian di saving untuk apa? Menggandakan wakaf berikutnya. Namanya juga dia harus berkembang dan tumbuh, produktif. Kemarin waktu saya ngisi di sekolah wakaf yang diprakarsai oleh Forsil dan MRKR, tapi saya lihat orang DKM Asof belum hadir waktu itu. Saya ngisi sama Prof. Henry Tanjung juga. Wakaf Pak, kalau melihat pemetaan kemarin hewan kurban untuk kawasan Bintaro ini aja, kan ini ada An-Nasr, ya kan? Ada MRBJ, ada MRKR, ada Asof, ada Bani Umar, ada apa lagi masjid sini? Permata ya, Al-Aqsa ya, Permata Bintaro. Itu Pak, sampai saya kaget loh. Di sini kemarin siapa ketua kurbannya? Berapa ekor kemarin sapi di sini Pak? Pak Sidik berapa ekor? 30. Sapi doang 30. Di MRKR kurang lebih lah segitu. Saya bilang ini kalau sudah digabung 60. Padahal itu sekali potong habis gitu kan? Dan kita kan belum ada yang di kornet kan, habis bagikan, maksudnya potong, habiskan, bagikan gitu ya, nggak ada yang di kornet kayak di Saudi sana. Berarti dalam event yang kurang lebih 10 hari doang, kalau dari tanggal 1 Zulhijjah, itu kemarin angka pengeluaran atau pembelanjaan miliaran rupiah. Betul ya Pak? Coba deh kita gagas untuk kawasan Bintaro ini, nggak usah muluk-muluk. 1 orang 100.000 wakaf. Tapi itu per bulan, ya kan? Nanti nggak usah bikin masjid baru lagi, nggak usah bikin pesantren rumah Quran lagi. Yang ada aja udah membuat sibuk apa? Dari mana pengelolaannya, dana hariannya, ya kan? Bikin lapangan bola, mini soccer misalkan. Kami kalau main itu mini soccer di F7 seberangnya Citos, ya. Itu Pak, sejam 2.500.000. Berapa? 2.500.000. Apa sih modalnya? Modalnya cuma lampu doang kalau malam gitu. Ya pertama sih lahan gitu kan, pasti stadionnya sintetis. Tapi maksud saya itu kan di awal aja. Selanjutnya maintenance-nya nggak berat banget. Kita nggak nyediain air minum, ya kan? Enggak. Lampu aja kalau malam. Kalau siang, pagi sampai sore mungkin biayanya lebih murah dari itu. Cuma maksud saya, itu di depan mata kelihatan banget. Sebulan berapa penghasilannya? Nanti keuntungannya, nazir boleh mengatakan, oke, 70% kita kembalikan kepada umat, 30% kita saving. Untuk apa? Bikin lapangan atau stadion baru. Betul nggak Pak? Ini di sini nggak ada yang nggak suka bola Pak. Tinggal nanti kita kerjasama dengan siapakah teman-teman influencer yang sekarang sudah pada hijrah banyak ya kan, main aja mereka untuk eksibisi, ya kan? Untuk apa? Disiarkan. Loh sekarang mereka juga yang main kok di F7 sama saya misalkan gitu, ya kan?
Ayo coba berpikirnya jangan itu. Saya masih ingat dulu Pak, saya bilang gini di sini. Kalau bisa tuh lahan kosong kita akuisisi. Sekarang sudah jadi tempat kita ngopi ya Pak ya. Itu waktu masih kosong saya bilang tuh kalau bisa akuisisi. Karena itu kan CBD kan, Central Business District. Nggak boleh dibangun masjid, nggak boleh dibangun apa ya kan. Boleh untuk dibangun bisnis. Ini ada rahasia kenapa dulu pasar Yahudi terjungkal dalam hitungan 1 tahun sampai 2 tahun oleh kaum muslimin di Madinah. Jadi Yahudi merasa dia yang punya capital seenak-enaknya. Konsumen butuh, nungguin dia buka. Dia buka jam 11 siang. Kan kita nggak bisa kayak gitu kan. Maka Rasulullah SAW dalam konsepnya mengatakan bahwa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di awal waktu paginya. Udah bikin pasar tandingan, pagi dibuka. Giliran Yahudi buka jam 11 siang, mau ngomong apa? Sudah terjadi transaksi di mana? Di waktu pagi. Kelar kan? Nggak lama Pak, setahun sampai 2 tahun terjungkal pasar Yahudi. Makanya saya bilang, kalau memang kita belum bisa, atau jangan-jangan sekalian aja, kita gagas, bikin wakaf tunai, CWLS, kemudian apa? Setelah itu, kita masukkan itu, kita ikut investasi, beli sahamnya, misalkan apa? Indofood kah, Unilever kah, atau apakah gitu kan? Sehingga nanti dana yang didapat dari bagi hasilnya bisa kita buat umat. Jadi wakaf itu bukan seputar 3M lagi. Masjid, musola, kemudian apa lagi? Madrasah dan makam. Kalau Bapak pernah dengar Habib Bugak, orang Aceh ini, dia pernah wakaf sebidang tanah di Jalan Ajiat. Ajiat itu sebelah kanannya Zamzam Tower, tepatnya sebelah kanannya Sofwa Tower di Mekah. Itu ada hotel Pak, kalau Bapak lihat namanya Elaf Masyair, itu tanahnya Habib Bugak orang Aceh. Hasil dari keuntungan pengelolaan hotel tersebut tidak kurang 1.000 orang tiap tahunnya jamaah haji diundang, jamaah dari Aceh diundang untuk berhaji. Jadi penikmat dari wakaf itu revenue-nya bukan hanya orang miskin, boleh orang kaya juga. Boleh orang mampu juga. Itu yang saya katakan kalau untuk mensejahterakan konsepnya apa? Wakaf. Makanya nanti saya berharap kita tunjuk di sini siapa ketua badan wakaf As-Sof. Ya kan? Ini kan orang-orang profesional semua Pak di kantor ini. Ini kan orang profesional semua ini di kantor. Ayo coba kita pikirin. Ada lahan kosong lagi? Ada tuh. Depannya Fresh Market kan? Seberangnya BP kan? Bisa itu bikin lapangan bola. Keren banget itu Pak. Contohnya begitu aja. Kalau saya lihat di dekat rumah sakit UKI, Cawang, itu yang belokan mau ke arah Respon, kan itu tanah kosong udah lama banget Pak ya. Itu andai kita bikin parkiran kayak gitu di sana, setiap hari berapa ribu motor itu. Nggak usah muluk-muluk, satu motor 2.000 sampai 5.000 rupiah. Apa yang dia keluarkan dalam maintenance nggak ada. Cuma butuh 2 orang yang jagain apa? Parkiran. Udah dia nggak, ya Allah malah nggak di floor, atasnya nggak dipakein membran, nggak dipakein atap ya kan? Udah situ. Nah alhamdulillah misalkan kita dekat apa ini? Dekat stasiun ya. Bisa nggak stasiun-stasiun itu kita lihat sebelahnya, mana tanah kosong? Karena sekarang kan sistemnya moda transportasi terintegrasi, betul kan? Mereka mau bawa motor taruh di situ, parkir di situ. Gitu. Itu maksud saya wakaf kita bukan cuma sekedar buat masjid, musola, bukan madrasah atau ma'had, bukan juga makam. Gitu. Malah saya muluknya bilang gini, itu aviari bisa nggak kita tackle, kita take over pakai dana wakaf, ya kan? Bisa nggak itu pasar modern kita take over pakai dana wakaf? Umat ini kaya, Pak. Bener. Masa dalam waktu sebentar aja penggalangan dana untuk Palestina sepekan cuma sepekan kan? Berapa seorang ustadz ngumpulin tuh? Adi Hidayat berapa ngumpulin? 30M. Betul kan Pak? Umat ini kaya nggak Pak? Kaya. Kalau zakat ada ambang batas minimum, plafon yang harus tertunaikan namanya nisab, wakaf nggak perlu Pak.
Wakaf nggak perlu. Jadi kita bisa berwakaf. Misalkan berapa? 100.000, 10.000, ada pilihannya 5.000, 10.000, 50.000. Nah ini dia. Cuma memang nazirnya harus profesional. Baik ya, selanjutnya dulu. Dan ini 2 slide terakhir, ada jaminan sosial keislaman. Ini juga harus, tapi ini kebijakan negara. Harus ada namanya jaminan sosial, ya, tapi ini negara. Harus negara. Tapi kalau wakaf, kita bisa kok Pak. Makanya ada nazir-nazir wakaf. Ini kalau nggak salah kemarin laporan, karena saya Dewan Syariah di MRKR, itu pengurus bilang, Ustadz kita sedang mengkuliahkan dalam tanda kutip, kalau nggak salah 2 orang untuk menjadi nazir yang bersertifikat. Saya bilang Bismillah, Alhamdulillah. Jadi nanti apa? Kita garap ini. Kekuatannya di sini luar biasa loh Pak. Beneran. Ini Bintaro ini nggak main-main, ya kan? Bintaro nggak main-main. Jadi ngurusnya bukan ngurusin akidah doang. Akidah iya kita udah urusin kok. Dan sampai hari ini kita ngurusin juga, ya kan? Penting. Tapi berapa banyak hadal faqru ayakuna kufra? Gara-gara kefakiran mengantarkan kepada kekufuran. Itu masalah serius juga. Nggak mungkin kita bicara tentang ayo begini-begini kalau perut dia lapar, betul kan? Kalau perut lapar, kenyangkan dulu, jangan dikasih kajian, ya kan? Ya, ini poinnya. Baik, dan ini slide terakhir. Jadi lembaga keuangan Islam juga harus dibentuk. Alhamdulillah, ini sudah ada semua. Tinggal penguatannya gimana? Ustadz, tapi saya masih agak susah Ustadz. Karena beberapa transaksi saya harus pakai bank konvensional. Oke, dia cuma sebatas lewat-lewat aja. Tapi Bapak savingnya di sini, di bank syariah. Ya, nggak bisa Bapak berlama dan bernyaman-nyaman di situ. Kenapa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Betul ya? Ayo. Jadi kalau sekarang masih ada itu rekening konven, itu ya sebatas lewat-lewat aja. Bapak savingnya di mana? Di syariah. Ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, dan ini mudah-mudahan menjadi lebih kuat buat ekonomi Islam ke depan. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa dikaji dari review jurnal seorang kandidat profesor Henry Tanjung PhD. Makasih, Masya Allah, nggak terasa 6:30 kurang 5 menit Pak. Ya, mudah-mudahan Allah beri kesehatan, Insya Allah kekuatan dan kemampuan kita melaksanakan ini semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.